Buat kamu yang ngaku Madridista sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih dan hala Madrid! Hasil lengkap klasemen Liga Spanyol, Madrid 100%, diintai Barca. Real Madrid menjaga rekor sempurna di La Liga 2025-2026 setelah melewati 4 hornada awal dengan kemenangan beruntun. Pada pekan keempat, Los Blancos menghadapi tantangan sulit di markas Real Sociedad. Meskipun harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, Madrid tetap tampil efektif. Mereka unggul 2 gol lebih dahulu berkat penyelesaian klinis dan disiplin strategi, lalu bertahan cukup solid ketika Sociedad meningkatkan tekanan. Tuan rumah akhirnya hanya mampu membalas 1 gol di paruh kedua, sehingga laga berakhir 2-1 untuk kemenangan Madrid. Hasil ini memastikan Madrid mengoleksi total 12 poin sempurna dari 4 laga, menjadikannya satu-satunya tim di Liga Spanyol musim ini yang belum kehilangan angka. Posisi puncak klasemen sementara pun kukuh dalam genggaman skuad asuhan Carlo Ancelotti. Rival abadi mereka, Barcelona, terus membuntuti ketat di urutan kedua dengan selisih 2 poin. Blaugrana menunjukkan performa menawan ketika menjamu Valencia. Setelah unggul tipis 1-0 lewat gol Fermin Lopez pada babak pertama, tim asuhan Xavi Hernandez tampil lebih terengginas di babak kedua. Raphinha, Lewandowski, serta Fermin Lopez sendiri menambah pundi-pundi gol hingga skor akhir mencatatkan pesta 6 gol tanpa balas. Fermin dan Raphinha masing-masing mencetak 2 gol, sementara Lewandowski turut menyumbang brace yang menegaskan dominasi. Hasil besar itu menegaskan kualitas lini serang Barcelona, sekaligus menjaga persaingan klasik di papan atas tetap ketat sejak awal musim. Dengan Real Madrid dan Barcelona sama-sama menunjukkan konsistensi, La Liga musim ini berpotensi menghadirkan persaingan panas yang kembali berpusat pada dua raksasa Spanyol tersebut. Real Madrid laporkan kinerja wasit ke FIFA. Real Madrid melalui saluran televisi resminya, Real Madrid TV, mengumumkan langkah tegas dengan menyatakan akan mengajukan laporan resmi kepada FIFA mengenai kinerja wasit di kompetisi sepak bola Spanyol. Keputusan ini dipicu oleh serangkaian insiden yang dianggap merugikan klub, baik dalam musim berjalan maupun sepanjang musim lalu. Menurut pemberitaan yang dikutip dari akun Instagram jurnalis Fabrizio Romano, berkas laporan tersebut tidak hanya menyoroti 1 atau 2 kasus tertentu, melainkan menyusun dokumentasi lengkap mengenai keputusan-keputusan kontroversial yang terjadi berulang kali. Real Madrid merasa bahwa kualitas kepemimpinan wasit dalam beberapa pertandingan telah menimbulkan kerugian signifikan, baik berupa hasil pertandingan yang berubah maupun hilangnya momen penting yang seharusnya menguntungkan tim. Melalui laporan ini, klub berharap FIFA dapat memperhatikan dengan seksama situasi di La Liga dan menilai apakah terdapat pola kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan wasit. Tujuan utama Real Madrid bukan semata untuk menyoroti kasus individual, melainkan untuk menuntut adanya standar keadilan yang lebih konsisten. Mereka menilai bahwa integritas kompetisi akan terganggu apabila kesalahan demi kesalahan dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh. Harapannya, Badan Sepak Bola Dunia bisa memberikan tekanan terhadap Federasi Spanyol untuk memperbaiki sistem penunjukan wasit, meningkatkan kualitas pelatihan, dan memastikan teknologi seperti VAR dimanfaatkan secara maksimal tanpa interpretasi yang merugikan salah satu pihak. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Real Madrid ingin menempatkan isu wasit pada ranah internasional, sehingga sorotan global dapat mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan reformasi mendalam demi menjaga citra serta keadilan sepak bola profesional di Spanyol. Tinggalkan Brasil, Carlo Ancelotti latih Real Madrid 3 periode. Karir panjang Carlo Ancelotti yang dianggap telah mencapai akhir di level klub ternyata masih menyisakan kemungkinan besar untuk babak baru. Setelah resmi meninggalkan Real Madrid pada akhir musim lalu, pelatih legendaris Italia itu menerima tantangan baru sebagai juru taktik Brasil. Banyak pihak menilai penunjukan tersebut menjadi pekerjaan terakhir Ancelotti setelah 3 dekade penuh kesuksesan, termasuk 2 periode gemilang di Santiago Bernabeu. Ia tercatat sebagai manajer tersukses dalam sejarah Real Madrid dengan torehan 15 trofi, mulai dari Liga Champions hingga gelar domestik, yang membuat kepergiannya terasa emosional bagi para pendukung. Namun, Ancelotti ternyata tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kembali. Dalam wawancara bersama ESPN,
Ia menegaskan masih fokus menjalani kontrak singkatnya bersama tim Samba yang akan berlangsung hingga Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ia mengaku tidak keberatan jika Federasi Sepak Bola Brasil memperpanjang masa kerjanya hingga Piala Dunia 2030. Meski sempat menyatakan pada Mei lalu bahwa karirnya di klub sudah usai, kini Don Carlos secara terbuka mengungkapkan bahwa Real Madrid adalah satu-satunya klub yang bisa menggoda dirinya untuk kembali melatih setelah tugas internasional. Kepada L'Equipe, ia menekankan bahwa selain Los Blancos, tidak ada lagi tim yang akan membuatnya meninjau ulang keputusan pensiun dari level klub. Hal ini mempertegas ikatan emosional dan profesional yang begitu kuat antara Ancelotti dengan Real Madrid. Pengalaman panjangnya, pencapaian trofi, dan kedekatan dengan pemain maupun supporter menjadikan kemungkinan reuni ketiga di Bernabeu bukan sekadar fantasi. Di sisi lain, fokus utamanya tetap membawa Brasil tampil impresif di panggung dunia, sekaligus menutup karir kepelatihan internasional dengan catatan prestisius. Keputusan kartu merah Real Madrid dinilai salah oleh Komite Wasit. Laga Real Sociedad versus Real Madrid dalam lanjutan La Liga 2025-2026 diwarnai kontroversi besar usai bek muda Los Blancos, Dean Huijsen, diganjar kartu merah langsung oleh wasit Jesus Gil Manzano. Insiden terjadi ketika Huijsen melanggar Mikel Oyarzabal. Madrid menilai keputusan terlalu keras karena Eder Militao masih berada dalam posisi untuk menutup peluang lawan. Klub merasa seharusnya kartu kuning lebih pantas dan berencana mengajukan protes resmi, bahkan hingga FIFA, sebagai kelanjutan dari kritik mereka terhadap standar kepemimpinan wasit di Spanyol. Meski laga tetap dimenangkan Real Madrid, kontroversi ini dipandang serius karena Huijsen kini terancam absen melawan Espanyol, kecuali jika komite disiplin membatalkan hukuman. Menurut laporan Diario AS, Komite Teknis Wasit, CTA, mengakui Gil Manzano kemungkinan keliru dalam menjatuhkan kartu merah, karena Militao berada cukup dekat untuk mengurangi ancaman gol. Namun, CTA menegaskan situasi tersebut penuh nuansa dan harus dipelajari lebih lanjut. Mereka menekankan bahwa VAR tidak bisa turun tangan karena keputusan tidak masuk kategori clear and obvious error, sesuai kebijakan intervensi minimal yang berlaku musim ini. CTA menilai keputusan ofisial VAR, Figueroa Vázquez, sudah sesuai prosedur. Meski begitu, mereka tetap berencana membahas kasus ini secara mendalam dalam seminar internal wasit pekan depan untuk mengevaluasi standar keputusan di lapangan. Real Madrid, di sisi lain, menganggap insiden ini menambah daftar panjang keputusan merugikan yang mereka alami dalam 12 bulan terakhir. Polemik kartu merah Huijsen pun memperbesar sorotan terhadap kualitas pengadil La Liga, mempertegas betapa isu wasit kini telah berkembang menjadi problem sistemik yang melibatkan klub, federasi, hingga otoritas internasional. Mbappe dan Arda bawa kemenangan Real Madrid. Los Blancos tetap perkasa meski main 10 orang. Real Madrid kembali menunjukkan mental juara saat bertandang ke markas Real Sociedad di Anoeta pada lanjutan La Liga 2025-2026. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama karena kartu merah kontroversial, Los Blancos tetap tampil disiplin dan akhirnya membawa pulang kemenangan penting 2-1. Hasil ini membuat mereka mantap di puncak klasemen dengan catatan sempurna. Sorotan utama tertuju pada Kylian Mbappe yang baru saja terpilih sebagai pemain terbaik La Liga edisi Agustus 2025. Bintang asal Prancis itu tampil brilian bukan hanya sebagai mesin gol, tetapi juga kreator serangan. Pergerakannya di lini depan terus meneror pertahanan Sociedad, sementara visi bermainnya membuka ruang bagi rekan setim. Salah satu kontribusi krusialnya adalah umpan manis yang diselesaikan dengan apik oleh Arda Güler, memastikan gol kedua Madrid. Arda kini mencatatkan tren positif dengan torehan gol di 2 laga beruntun, sekaligus membuktikan dirinya semakin matang di bawah arahan Xabi Alonso. Pertahanan Madrid juga pantas diapresiasi. Meski Sociedad mampu memperkecil kedudukan di babak kedua, barisan belakang Los Blancos tetap solid menghadapi tekanan tuan rumah. Para pemain tidak panik meski kekurangan jumlah, melainkan justru menunjukkan kedewasaan taktik dengan menjaga konsentrasi hingga akhir. Kemenangan ini mempertegas kedalaman skuad dan mentalitas baja yang dimiliki Real Madrid, sekaligus menggarisbawahi betapa pentingnya sinergi antara pemain senior seperti Mbappe dengan talenta muda semacam Arda.
Duet mereka semakin terlihat klop, memberi Madrid dimensi baru dalam serangan. Dengan performa konsisten di awal musim, Los Blancos sekali lagi menegaskan diri sebagai favorit utama perburuan gelar La Liga.